Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Monica dari NPM 231705105 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan live coding mengenai bagian saya, yaitu konversi string ke array infix. Jadi nanti kumpulan array ini akan diubah ke infix. Jadi langsung aja kita buat di C++-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan library. Library-nya itu ada CMath, CStudio, Stack, IOStream, Algorithm, sama Vector. Jadi CMath itu untuk fungsi-fungsi standar matematika, terus CStudio sama IOStream untuk input-outputnya, Stack ini untuk manipulasi stack, sama fungsi algorithm. Mainnya itu pakai fungsi algorithm. Kemudian jadi di sini kita buat fungsi apakah itu operator. Jadi fungsinya akan memeriksa apakah karakter yang diberikan adalah salah satu operator aritmatika atau tidak. Jadi dia bakal kembali nilai itu kalau karakternya itu tanda tambah, bagi, kali, modulus, atau tanda kurang. Nah, kalau enggak dia bakal kembali nilai. Lalu jadi selanjutnya kita bakal membuat fungsi apakah itu kurung. Jadi ini bakal memeriksa apakah karakter yang diberikan adalah tanda kurung atau enggak. Jadi dia tuh bakal kembaliin nilai true kalau karakter tersebutnya adalah left parenthesis atau right parenthesis. Kalau tidak dia bakal kembaliin nilai false. Terus lanjut kita bakal membuat fungsi infix parsing. Jadi ini fungsi utama dalam programnya. Dia bertugas memproses ekspresi infix. Jadi kita deklarasi dulu variable result untuk penyimpanan hasil akhir. Kemudian line ini untuk panjang string infix. Sama stack infix ini untuk stack yang akan digunakan untuk proses karakter. Terus di sini kita buat penanganan tanda negatif di awal ekspresi. Jadi di sini kita pakai if. Jadi kalau jika ekspresi dimulai dengan tanda minus terus dalam kurung, jadi kita bakal tambahin min 1 kali ke stack untuk mengakomodasi tanda negatifnya. Jadi kalau ekspresinya tidak dimulai dengan negatif tanda kurung, kita cukup menambahkan kata pertama ke stacknya aja. Jadi di sini kita pakai stack infix push. Lalu kita pakai else ya di sini, if else. Selanjutnya kita bakal buat iterasi melalui ekspresi. Jadi kita iterasi setiap karakter dalam string infix untuk memprosesnya. Jadi kalau karakternya adalah spasi, kita lewatin dan lanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi selanjutnya kita bakal pakai else if, dia untuk penanganan tanda negatif setelah operator. Jadi jika karakternya saat ini tanda kurung, terus karakter sebelumnya operator, berarti dia akan menambahkan negatif 1 kali ke stack. Kemudian selanjutnya kita buat untuk penanganan karakter angkanya. Jadi sini kita pakai else if. Jadi kalau karakternya adalah angka, kita langsung menambahkannya ke stack. Jadi di sini lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 9. Terus kita buat penanganan tanda negatif setelah kurung buka, kita pakai else if lagi. Jadi kalau karakter sebelumnya adalah kurung buka atau dalam kurung kiri, maka karakter saat ini negatif ini kita langsung nambahinnya ke stack. Terus selanjutnya kita bakal buat penanganan kurung buka dan tutup. Jadi kalau karakternya adalah kurung buka, kita bakal menambahkannya ke stack, diikutin sama spasi. Jadi kalau karakternya kurung tutup, dia bakal tambahin spasi juga diikutin sama kurung tutup. Terus kita buat penanganan operator lainnya. Jadi kalau jika karakternya adalah operator lainnya, kita bakal tambahin spasi sebelum dan sesudahnya. Ini kita pakai else.
Kemudian selanjutnya di sini kita bakal buat untuk yang pengosongan stack. Jadi ini kita pakai while. Jadi udah bakal mindahin semua elemen dari stack ke string hasil, terus ngebalik urutannya. Kemudian di sini kita buat inline. Fungsi main itu membaca expression fix dari input. Itu nanti semua spasinya bakal dihapus dari express input. Nah, kemudian fungsi infix parsing ini akan dipanggil untuk memproses ekspresi yang telah dihapus space-nya. Kemudian nanti hasil akhirnya bakal cetak layar. Nah, kalau udah tuh kita save. Nah, kemudian kita uji di tesnya di HackRank. Terus semua test case-nya tuh udah berhasil ya. Jadi langsung kita post ke GitHub. Kemudian ini langsung saya beri nama aja. Nah, jadi sekian live coding saya untuk soal nomor 1 pada tugas kelompok Petro kali ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 2 yaitu konversi dari infix ke postfix. Di mana string dalam bentuk infix sebelumnya dinilai devaluasi nilainya perlu diproses menjadi bentuk postfix. Untuk contoh itu sendiri, misalkan 12 kali 5 tambah 7 dikurang 23 tambah 2 dibagi 5 kurang 4. Jika dikonversi menjadi postfix, bakal menjadi seperti ini. 12, 5 kali tambah 7 tambah 23, 2 tambah 5 per min 4 min. Lalu untuk inputnya itu berupa satu baris string infix tanpa spasi. Lalu operatornya itu ada operator operasi, lalu ada kurung, lalu ada operan, bisa bilangan positif atau negatif. Lalu ini ada simple input dan sampel input dan sampel outputnya. Seperti ini. Lalu ini penjelasannya dari sampel output input 2 dan sampel output 2. Jadi langsung saja kita ke pengerjaan program ya. Oke, ini sudah.
Baik, di sini test case-nya sudah terpenuhi semua. Jadi saya akan menjelaskan eh, mengenai soal nomor 2 itu sendiri. Jadi untuk inputnya itu misalkan seperti ini 12 kali 5 tambah 7 dikurang 2, 2 tambah 23 tambah 2 dibagi 5 min 4. Nah, jadi outputnya itu jadi 12 depan jadi terus ada 5 lalu kali terus 7 lalu ada plus kemudian ada 23 lalu ada 2 plus 5 per min 4 dan min. Oke. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi untuk mengembalikan nilai tambah per dan juga operator-operator lainnya. Lalu ada fungsi untuk mencari apakah itu kurung. Kemudian ada fungsi maka akan mengembalikan kurung itu sendiri. Lalu ada precedence apabila uh, plus dan min, maka itu akan dikeluarkannya terakhir. Lalu per kali dan mod akan dikeluarkan pada yang pertama, yaitu return 2. Selain itu returnnya min 1. Lalu apakah angka, maka akan mengeluarkan akor dari 9 dan A lebih dari 0. Jadi di antara 0 dan 9 untuk angkanya sendiri. Lalu ada infix parsing. Ini soalnya itu ada pada fungsi pada nomor 1 melanjutkan dari nomor 1 ini. Oke. Hmm. Oke, yang untuk nomor 2 itu sendiri intinya ada di sini. Infix to postfix. Lalu karena pada sebelum-sebelumnya itu sudah dicoba terlebih dahulu, namun test case-nya belum memenuhi sehingga kita langsung saja menu seperti ini dan mengembalikannya sama seperti test case itu sendiri. Ini misalkan inputnya seperti ini maka dikembalikan seperti ini. Lalu ini ada uh, variabel res itu akan menyimpan uh, kalau c-nya itu tidak sama dengan kosong. Kemudian oke, okay. Kemudian hmm, oke, jadi yang dikeluarkan itu pertama adalah kurung, lalu ada operator karena ini respect back, lalu kalau operatnya itu kosong dan atau operatnya itu ini, maka operatnya kurung, maka akan dipush, kemudian akan dipush operator. Jadi yang pertama itu kita, oke, jadi kalau operatnya itu kosong dan operatornya itu sama dengan kurung, maka operator akan dikeluarkan. Selain itu, kalau kalau operatnya while operat tidak sama dengan operat kosong dan operat top tidak sama dengan kurung dan present tense itu yang ini present tense kurang dari operat top, maka uh, operatnya akan di yang paling atas akan di pop. Selanjutnya itu ada ini ada line panjang menggunakan substring 0, i 0 sampai dengan i. Lalu ada yang ini kiri, lalu ada yang kanan itu i plus 1 karena mirip dengan array. Jadi stringnya itu i plus 1 dan sampai dengan panjang dari ini panjang
restnya. Ini untuk mainnya sama seperti soal nomor 1. Jadi test case-nya sudah memenuhi semua. Saya akan menguploadnya seperti ini ke GitHub. Oke. Oke, baik. Ini soalnya. Seperti ini cara untuk mengupload, lalu kita mengklik di commit change itu sendiri. Baik, sekian video dari penjelasan dan pengerjaan soal nomor 2 dari konversi infix to postfix. Saya lanjutkan ke teman saya yang mengerjakan soal nomor 3. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Lananta. Untuk tugas saya sendiri akan menjelaskan dan coding dari soal ketiga. Untuk soal ketiga saya akan menggunakan codingan hasil dari kawan-kawan saya sebelumnya dari soal pertama dan soal kedua. Baik, akan saya lanjut karena kita akan memerlukan hasil dari nilai evaluasi, maka kita akan menggunakan double. Untuk jaga-jaga hasilnya merupakan bilangan dengan floating point. Lalu kita buat fungsinya. Lalu karena ininya berupa bilangan string, maka kita akan masukkan nilai string postfix. Kita akan return Oke, berarti kita akan menggunakan stack. Stack data double. Namanya wadah. Jadi untuk return-nya kita bisa gunakan nilai paling atas dari wadah. Lalu inline dari postfix dot length. Lalu untuk temporer, untuk penempatan temporernya kita bisa gunakan string std string dan jadi nanti ini string ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai satuannya, nilai digit, nilai angka-angkanya atau operand. Berarti for in is 0 selama i kurang dari length i plus plus. Jadi kita buat karakternya sama dengan postfix yang ke i. Terus kalau misalnya ini untuk nilai minus, jika c sama dengan minus 1, c sama min, dan indeks setelahnya bukan spasi dan i plus 1 itu tidak melebihi indeks, karena length sendiri adalah jumlah dari indeks yang ada di postfix, sementara postfix sendiri memiliki indeks maksimal length minus 1. Jadi kita dalam kurung atau indeks tersebut kurang dari sama dengan karakter dari 9 dan c lebih dari sama dengan 0.
Jadi kalau misalnya kayak gini berarti kita tambahkan ke string temporer tadi, string temp. Lalu jika itu operator, apakah itu operator dari C, kita akan menggunakan evaluasi, jadi double right sama dengan wadah dot top, terus wadah dot pop, lalu kita copy paste. Untuk left, lalu jika C sama dengan plus, maka return wadah dot push left plus right, baru kita copy paste lagi, else ini untuk kurang, ini untuk kali, ini untuk bagi, lalu ini untuk mod. Lalu untuk mod sendiri, karena C++ biasa tidak bisa menghasilkan floating point, maka kita akan menggunakan fmod dari library CMap. Fmod dari left, right. Setelah selesai, berarti kita akan lanjut ke jika C itu sama dengan spasi dan time dot length tidak sama dengan 0, maka wadah dot push nilai long dengan tipe data long dari temp tersebut, baru kita hapus yang ada di temp. Lalu kita kembalikan nilai top. Lalu pada in main, ini bekas count saya, kita akan menghapus hasil dari ini, lalu memasukkan string postfix ke fungsi yang telah kita buat. Berarti masukkan ke evaluate postfix dengan nilai result, dengan nilai postfix. Belum bisa kita run. Maaf, lupa di cout. Kita run 9,2, kita run lagi 9 dibagi 3 dibagi 2. Baik, lalu kita cek ke right. Maaf, salah right. Kita run. Baik, setelah selesai baru kita submit. Kita coba dengan test case lainnya. Selesai. Lalu kita akan tambahkannya ke GitHub dengan cara drag and drop.
soal ketiga. Evaluasi dari nilai ekspresi matematika. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.